Istri seorang polisi di Makassar ditangkap karena diduga mencemarkan nama baik Polri dan menebarkan kebencian melalui media sosial. Anggota Bayangkari itu kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Sosok istri polisi tersebut adalah Ernawati. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Helmi Kwartakusumarau saat konferensi pers pada Senin 6 Maret. Kombes Helmi menuturkan Ernawati mulai membuat konten tersebut di TikTok sejak Juli 2022. Dalam kontennya, Ernawati diduga mencemarkan nama baik Polri karena menyudut polisi terkait kematian sang kakak Kaharudin Dayang Sibali. Ernawati disebut juga membuat tagar hingga membuat kasus kematian sang kakak menjadi viral. Selain itu, dia juga membuat konten dengan narasi yang mengarah kepada ujaran kebencian. Ditambahkan dalam narasi itu terlihat foto 3 anggota polisi yang disebut Ernawati sebagai pembunuh Kaharudin. Helmi mengatakan bahwa kasus ini bermula saat tersangka baru membuat laporan ke polisi pada Februari 2020 setelah kematian sang kakak pada Juli 2019 silam. Namun laporan tersebut dihentikan pada Oktober 2020 lantaran tidak adanya cukup bukti. Kemudian pada Juni 2022, Ernawati kembali mengunggah video yang menampilkan foto 3 anggota polisi dan disebutnya sebagai pembunuh sang kakak. Setelah itu Ernawati kembali mengunggah konten yang mengarah ke ujaran kebencian pada Februari 2023. Hingga akhirnya 3 anggota polisi tersebut melaporkan ke Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Kini Ibu Bayangkari tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Inilah tampang Ernawati yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan pencemar nama baik institusi Polri. Saat dihadirkan di hadapan publik, Ernawati mengaku rela menjadikan sang suami sebagai tumbal dan dipecat dari kepolisian karena urusan ini. Pasalnya, dia tak terima kakaknya yang merupakan residivis pencurian meninggal dunia seusai diamankan polisi karena mendapat tembakan saat mencoba kabur. Lebih lanjut, ia pun merasa terzolimi sebagai Bayangkari yang kesusahan mencari keadilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.